Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuhu. Jadi sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita telah membahas tentang awal daripada permasalahan puasa, mulai daripada pembahasan bahawa puasa itu adalah kewajibannya ma'lumun minad dini bid darurah, diketahui dalam agama secara mudah. Maksudnya tidak harus terjadi pengkajian yang mendalam. Semua orang, baik itu yang awam, baik itu yang alim, baik itu yang terpelajar atau tidak terpelajar, baik itu yang besar ataupun kecil, mereka semua tahu bahawa puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan kita kemarin telah membahas tentang apa itu definisi daripada puasa, baik dari segi bahasa ataupun syarak. Begitu juga kita telah membahas tentang dasar hukum kewajiban daripada puasa, baik itu melalui ayat Al-Quran ataupun dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ijma'nya para ulama. InsyaAllah di siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menetapkan awal puasa, bagaimana cara menetapkan awal Ramadan. Itu yang akan kita bahas di siang hari ini. Bagaimana caranya? Yang diajarkan oleh baginda Nabi dan disepakati oleh para ulama tentang menetapkan awal mula Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah wa tajibu muraqabatu hilali Ramadana, dan wajib muraqabah atau wajib melihat atau memperhatikan di malam ke-30 atau pada malam ke-30, Lailatul Thalathin, malam ke-30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Li'annahu yajibu siyamuhu, karena wajib puasa Ramadan. Siyamuhu itu siyamu Ramadan, punya di situ kembali kepada Ramadan. Karena wajib puasa Ramadan bi ahadi amrain, dengan salah satu dua cara. Kapan kita wajib puasa Ramadan? Kapan kita memulai kewajiban puasa Ramadan? Cara memulainya yaitu dengan melihat salah satu dari dua cara untuk menetapkan Ramadannya.
Yang pertama, cara pertama bagaimana dalam menetapkan Ramadan? Ikmalu, atau bisa dibaca ikmalu, bisa dibaca ikmali. Ikmali Sya'bana 30 yauman. Kalau kita baca ikmali berarti dia badal daripada amrain. Di situ kan ikmali kan? Ikmali Sya'bana 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Itu cara pertama. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban pada dalam jumlah 30 hari. Ini kan kita sedang berada di bulan Sya'ban. Insyaallah di bulan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Cara pertama adalah dengan menyempurnakan Sya'ban selama 30 hari. Ini cara pertama. Cara kedua bagaimana? Ru'yati hilali Ramadan, melihat bulan atau melihat hilal Ramadan atau melihat bulan sabit Ramadan ba'da maghribis syamsi, setelah tenggelamnya matahari, ba'da maghribis syamsi. Di situ apa? Bukan di situ, yang kedua ru'yata. Coba lihat. Berarti salah di sini. Diganti. Yang saya sebutkan yang betul. Saya tulis dulu. Ini yang kedua. Ru'yatu atau ru'yati, bisa dibaca ru'yatu itu saja. Hilali setelah itu liqaulihi kan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi cara kedua untuk menetapkan Ramadan yaitu dengan ru'yatu hilali Ramadan ba'da maghibi syamsi at-tasi'i wal 20 min Sya'ban. Masih lupa beli itu ya, beli tintanya ini kan. Tadi malam anak-anak datang aja, udah dibilang libur kan. Dah. Jadi cara kedua
bagaimana cara menetapkan Ramadan supaya wajib berpuasa? Ru'yati hilali, melihat hilal Ramadan. Sudah tahu hilal maksudnya kan? Bulan sabitnya Ramadan. Hilal Ramadan ba'da maghibi syamsi, setelah tenggelamnya matahari, at-tasi'i wal 'ishrin, di hari ke-29 min Sya'ban, bulan Sya'ban. Di hari ke-29 at-tasi'i wal 'ishrin, itu di hari ke-29 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Kenapa dilihat di tanggal 29-nya? Kenapa tidak dilihat di tanggal 30-nya? Kan? Kenapa di muraqabah di tanggal 29-nya? Kenapa tidak di muraqabah di tanggal 30-nya? Itu kan pertanyaan. Kenapa harus di tanggal 29 di muraqabah? Kenapa tidak di tanggal 30-nya saja di muraqabah? Perlu kita ketahui, bulan Arab itu hanya ada dua kemungkinan di dalam bulan Arab, baik itu Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai setahun itulah. Bulan-bulan Arab itu hanya ada dua kemungkinan jumlah harinya dalam sebulan. Kemungkinan pertama, dia berjumlah 29 hari. Kemungkinan kedua, dia berjumlah 30 hari. Jadi bulan Arab ini hanya ini saja kemungkinan hari-harinya dalam satu bulan. Tidak pernah bulan Arab 28 hari, dan tidak pernah bulan Arab 31 hari. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak tanggal 29, tanggal 30. Tidak seperti bulan-bulan Masehi, seperti Februari sekarang. Di kalender dia cuma 28 hari. Januari kemarin 31, kan? Ada kebanyakan bahkan di bulan-bulan Hijri, di bulan-bulan Masehi itu 31. Maka kenapa di muraqabahnya di tanggal 29 tidak di tanggal 30? Karena kalau di muraqabah tanggal 30 sudah pastilah besoknya akan bulan yang di muraqabah atau tidak di muraqabah, bulan itu sudah mencapai puncak batasannya, yaitu 30 hari. Di muraqabah atau tidak di muraqabah, di tanggal 30-nya pasti tanggal 31-nya adalah bulan yang baru. Tapi kalau di tanggal 29 kita muraqabah, maka ada kemungkinan apakah tanggal 30 besok masih termasuk bahagian bulan yang ini, atau bulannya atau sudah masuk bulan baru, yaitu bulan yang akan datang. Makanya muraqabahnya tanggal 29 setelah tenggelamnya matahari. Jadi dipahami kan? Sebetulnya kan dia sebutkan dua cara di sini. Dua cara sebutkan di sini. Cara pertama tadi menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Cara kedua dengan melihat hilal Ramadan setelah tenggelamnya matahari di hari 29 di bulan Sya'ban. Sebetulnya secara urutan nomor 2 ini cocoknya nomor 1. Nomor 2 ini kan ada kan 2 di sini kan? Ada 2. Nomor 2 ini cocoknya nomor 1. Karena di muraqabah dulu, kalau seandainya tidak terlihat, baru dia disempurnakan 30 hari. Bisa dipahami kan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan. Maksudnya mulailah kewajiban puasa setelah melihat bulan.
wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian dengan melihat bulan. Bisa bermakna berhari raya, bisa bermakna dengan membatalkan puasa. Dan berhari rayalah kalian dengan melihat bulan. Makanya di akhir Ramadan ada juga muraqabah namanya kan. Jadi muraqabah itu dalam satu bulan itu dalam satu bulan itu satu kali. Kalau seandainya di tanggal 29 Ramadan setelah tenggelamnya matahari, rupanya terlihat bulannya Syawal, terlihat hilalnya Syawal, maka besok dipastikan hari raya. Tidak puasa lagi kalau terlihat hilalnya Syawal tanggal 29. Sama seperti Ramadan, sama seperti Sya'ban ini. Sama seperti Sya'ban. Kalau seandainya di tanggal 29, berarti di hari Jumat itu ya. Di tanggal 29 Sya'ban itu tanggal hari Jumat, tanggal 28 Februari. Di tanggal 29 Sya'ban yang bertepatan dia di tanggal 28 Februari, maka setelah tenggelamnya matahari ba'da maghribis syamsi, setelah tenggelamnya matahari, maka dilihatlah itu mataharinya, dilihat tenggelam dia. Biasanya di atas tempat tenggelamnya matahari itu, kalau memang betul-betul besok adalah Ramadan, akan terlihat hilal, akan terlihat bulan sabit. Biasanya di atasnya. Maka kalau terlihat hilal tersebut, maka besoknya adalah Ramadan. Begitu juga di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, di tanggal 29 Ramadan, setelah tenggelam matahari, maka akan dimuraqabah lagi hilalnya. Setelah tenggelamnya matahari akan dilihat, terlihat tidak hilalnya Syawal. Kalau terlihat hilal Syawal, maka besoknya hari. Kalau tidak terlihat, maka Ramadan itu disempurnakan menjadi 30 hari. Paham kan? Makanya penting hukum memuraqabah hilal adalah fardu kifayah. Hukum memuraqabah hilal adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka kalau ada satu orang sudah pergi memuraqabah hilal, maka kewajiban orang sekampung tersebut, kewajiban orang sedaerah tersebut telah tertunaikan. Maka waktu kita di Syahamah itu ada tim yang tiap akhir bulannya selalu memuraqabah hilal. Kita dulu waktu di Syahamah Jakarta Timur itu muraqabah hilalnya ke Cakung. Ada daerah, ada sekolah khusus untuk, ada sekolah itu di Cakung, khusus sekolah tersebut untuk masalah ilmu falak, ilmu perhitungan, ilmu perbintangan. Dan tempatnya itu tinggi, dia ke atas, entah berapa lantai ke atas. Dan di situ sudah dilihat itu di lantai paling atas. Dia mengarah ke arah laut. Dia mengarah ke arah tenggelamnya matahari. Tapi kebanyakan tidak pernah terlihat di situ, karena dihalangi gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Dan kedua, cuaca ataupun udara di Jakarta itu karena saking banyaknya kabut, saking banyaknya asap, polusi udara itu jarang terlihat hilal di sana. Tapi di daerah lain biasanya terlihat. Tapi untuk menunaikan kewajiban, untuk menunaikan fardu kifayah itu, kita tetap berangkat walaupun nanti kenyataannya tidak terlihat, hanya untuk menunaikan fardu kifayah tersebut supaya tanggungan orang sekampung itu terselesaikan. Itulah pentingnya bagi orang-orang yang paham ilmu agama, dia menyelamatkan orang kampungnya. Makanya penting juga ini di setiap kampung kita itu, di daerah kita itu mestinya ada anggaran dari pemerintah di bawah MUI, mungkin Majelis Ulama Indonesia, di setiap daerahnya untuk memberikan anggaran
untuk ada agenda muraqabah hilal setiap bulannya. Karena penting. Kadang orang muraqabah hilalnya rame-rame itu cuman mendekati Ramadan saja yang rame. Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir nggak ada. Hakikatan waktu kita itu, waktu di Syahamah itu, yang muraqabah tiap bulan itu hanya dari Syahamah saja. Tapi kalau nanti mendekati Ramadan, padat itu sekolah. Padat sampai TV1, TV ini, TV itu datang semua ke sana untuk meliput. Tapi selain bulan Ramadan tak ada lagi yang datang. Padahal hukumnya adalah fardu kifayah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, jikalau mendung, jikalau terjadi mendung atau tidak terlihat hilal. Fa in gumma alaikum, jikalau mendung atau dalam kurung dibuat tidak terlihat hilal. Fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Kalau seandainya di tanggal 29 tersebut setelah tenggelamnya matahari di sore harinya tidak terlihat hilal Ramadan, maka Sya'ban tersebut disempurnakan menjadi 30. Maka hari besoknya tetap dikatakan hari ke-30 di bulan Sya'ban. Di tanggal 29 ini sorenya tenggelam matahari, di muraqabah hilalnya rupanya tidak terlihat, bisa jadi karena mendung, hujan misalkan, sehingga tidak terlihat hilal tersebut. Maka apa yang dilakukan untuk hari esok? Apakah puasa? Tidak. Tetap itu di tanggal 30 Sya'ban. Berarti besoknya lagi disitulah baru mulai puasa. Bisa dipahami kan? Rawahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan hadis ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ini rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa ashabus sunani wa ghairuhum, dan para imam-imam sunan seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud. Itu kan ada kan kitab-kitab hadis yang seperti itu, pernah dengar teman-teman kan? Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka. Faman ra'a hilal Ramadan, maka orang yang melihat hilal Ramadan atau bulan Ramadan, bulan sabitnya Ramadan, bagi orang yang melihat hilal Ramadan, shoma, maka dia puasa. Maka dia puasa. Lalu seperti kita Ustaz, kita kan tidak melihat hilal Ramadan, hanya mendengarkan kabar saja. Bagaimana hukum kita? Kita tidak melihat langsung. Karena kalau ingin melihat kita harus, kalau seperti orang yang di Mandailing ini, haruslah dia pergi ke Natal, ke tepi pantai atau ke pinggir laut. Kalau enggak dia pergi ke Sibolga. Jauh ke Sibolga berapa jam? 4 jam minimal. Ke Natal juga 4 jam. Banyak orang yang tak bisa ke sana. Kayak mana hukum kami yang tidak melihat? Nah ini dia. Wa man lam yarahu, maka orang yang tidak melihat hilal. Maka orang yang tidak melihat hilal. Wa akhbarahu muslimun, dan dia diberitahukan oleh seorang muslim, dan dia diberitahukan oleh seorang muslim. Kita ini contohnya tidak melihat hilal, tapi ada orang muslim memberitahukan kita bahwa dia melihat hilal. Apakah cukup dengan muslim saja? Tidak. Syarat-syaratnya supaya bisa diterima pengakuan orang tersebut, pertama dia harus muslim. Maka orang yang non-muslim memberitahukan kepada kita, walaupun dia mengatakan dirinya adalah astronot dan macam-macam sebagainya, itu tidak diterima. La yuqbalu khabaruh, maka tidak diterima kabarnya. Syarat pertama dia muslim. Akhbarahu muslim. Yang kedua, thiqatun,
Itu kan ada situ kan? Thiqatun. Apa artinya thiqat? Orang yang terpercaya. Adlun, orang yang adil. Hurrun, orang yang merdeka, bukan hamba. Maka orang yang tidak adil, contohnya misalkan orang penipu, pendusta, maka khabarnya tidak diterima. Ghairu kadzibin, tidak pendusta. Berarti dia syaratnya apa? Muslim, orang terpercaya, orang yang adil, orang yang merdeka. Ghairu kadzibin, tidak pendusta. Wajib alaihi shaum, wajiblah atasnya puasa. Wajib alaihi shaum, wajiblah atasnya puasa. Maka seperti kita tidak mengetahui, tidak melihat langsung hilal Ramadan, hanya melihat di televisi, hanya mendengar dari radio, bolehkah kita ambil? Bolehkah kita pergunakan perkataan informasi tersebut sebagai dalil? Maka dilihat yang menyampaikan apakah orang yang muslim? Ya. Apakah orang yang thiqah, yang terpercaya? Ya. Apakah orang yang adil? Ya. Apakah orang yang hur, merdeka? Ya. Apakah dia seorang pendusta? Tidak. Dia tidak pendusta. Maka kabarnya itu, maka informasinya dia itu boleh diambil. Maka wajiblah bagi kita untuk puasa. Lalu nanti datang ini permasalahan. Kita kan punya pemerintah resmi. Kita kan punya pemerintah resmi yang pemerintah menugaskan Kemenak, Kementerian Agama, Menak, Menteri Agama, untuk menetapkan awal Ramadan. Kan? Untuk menetapkan awal Ramadan. Bagaimana hukum kita dalam mentaati perintah tersebut? Kan banyak kan beberapa kelompok-kelompok organisasi Islam, kadang dia terdahulu puasanya, kadang belakangan. Ini bagaimana hukumnya? Ini nanti kita bahas. Faqad rawa Abu Dawud, maka telah diriwayatkan Abu Dawud Ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Kemarin sudah kita katakan, kalau dikatakan Ibnu Umar, yang maksud adalah Abdullah ibnu Umar. Masih ingatkan hadis yang kemarin? Diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Berkata Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar yang berkata, apa katanya? Akhbartun nabiyya, aku mengkabari Nabi, atau aku memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitul hilal, bahwa aku melihat hilal Ramadan. Bahwa aku melihat hilal Ramadan. Berarti di sini posisinya Rasulullah tidak melihat, tapi yang melihat siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memberitahukan kepada Nabi. Bagaimana sikap Nabi menerima kabar informasi daripada Abdullah ibnu Umar? Apakah beliau terima atau tidak? Ya, beliau terima. Dari mana buktinya beliau menerima? Hadis selanjutnya, fasama, maka Nabi puasa. Kan ada kalimat fasama, maka Nabi puasa. Wa amaran nasa bisawm, dan Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, apa perkataan beliau? Aku memberitahu Nabi bahwa aku melihat hilal.
Maka beliau Nabi Muhammad berpuasa dan menyuruh manusia semuanya untuk berpuasa. Berarti walaupun kita tidak melihat hilal secara langsung, tapi ada orang yang melihat hilal, lalu dia menyampaikan kepada kita bahwa dia melihat hilal dan dia seorang yang muslim, orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang merdeka dan bukan pendusta, maka wajiblah kita ambil informasi dari dia dan wajib bagi kita untuk berpuasa. Bisa dipahami kan? Sedikit lagi. Wa yajuzu liman akhbarahu sabiyyun, dan boleh bagi orang yang wa yajuzu liman, dan boleh bagi orang akhbarahu sabiyyun, yang diberitahu anak-anak, au fasiqun, atau pelaku dosa besar. Fasik, orang fasik. Awim ra'atun, atau wanita. Aw abdun, atau hamba. Lihat semuanya. Sabiyun, fasiqun, imra'atun, abdun. Apakah disebutkan kafirun? Nah. Jadi kalau seandainya nanti mana tahu di kemudian hari, di tahun-tahun selanjutnya, ada orang menyampaikan melalui televisi dan dilihat agamanya adalah seorang non-muslim, baik itu Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya, dan dia mengaku bahwa dia adalah ahli perbintangan, dan dia mengatakan Ramadan jatuh di tanggal sekian, atau dia mengatakan aku telah melihat hilal, hal yuqbalu khabaruhu, apakah diterima informasi darinya? Tidak diterima. Ini bukan maknanya kita mendiskriminasi, bukan maknanya kita rasis, enggak. Ada tupoksinya, ada bahagian-bahagiannya. Ada bahagian-bahagiannya. Kita yang mengurusi agama kita, bukan dia yang mengurusi agama kita. Dia urus agamanya dia, sudah kita urus agamanya kita. Seperti itu kan? Jadi kadang sebagian orang toleransinya itu supaya dikatakan moderat, toleransinya kebablasan. Lu ikut dia ngurusin agama orang, ngapain? Ngapain dia ikut ngurusin agama orang? Si fulan yang berhari raya di tanggal 25 Desember, kenapa dia sibuk ikut-ikutan 25 Desember? Biarkan saja mereka dengan agama mereka, walaupun mereka itu salah. Kita urus agama kita supaya dikatakan moderat dan ini itu dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Dicarilah alasan-alasan. Sekarang mengucapkan selamat Natal itu bukan lagi karena kita ingin memuliakan agama mereka, enggak. Itu hanya sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Mahadha. Hukum yang zaman dahulu dengan hukum zaman sekarang tidak berubah penyebabnya. Apakah orang-orang dahulu picik pemikirannya sehingga datang orang-orang zaman sekarang sehingga mereka berpikiran terbuka? Apa itu? Lanjut. Yajuzu liman akhbarahu sabiyyun, maka boleh bagi orang yang diberitahu anak kecil, au fasiqun, atau fasik, pelaku dosa besar, au imra'atun, atau perempuan, au abdun, atau hamba, bi ru'yatil hilal, telah melihat hilal, as-sawmu, puasa. Maksudnya boleh bagi orang yang diberitahukan anak kecil, orang fasik, perempuan, hamba, mereka telah melihat hilal untuk berpuasa. Untuk berpuasa. In wathiqa bihi, jikalau dibenarkan. Jika dibenarkan. Jikalau dia anak kecil, siapa lagi, orang fasik ini, perempuan ini, hamba ini, jikalau memang dianggap bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya, mereka bukan pembohong, mereka bukan penipu dan sebagainya,
dan ada tanda-tanda bahwa mereka memang benar menyampaikan kabar tersebut, maka boleh kita mengambil informasi daripada mereka. Wa illa, jika tidak, mereka rupanya bukan orang yang bisa dipercaya. Orang-orang ini tak bisa dipercaya. Mungkin kalau anak-anak mungkin pemikirannya masih labil. Orang fasik mungkin kita ragu, oh ini biasanya ini pelaku maksiatnya ini atau pendustanya ini. Atau perempuan terkadang terbawa perasaan, dia kira hilal Ramadan rupanya lampu yang dia lihat. Jadi tidak dipercaya 100%. Atau hamba mungkin karena ingin dia cepat merdeka, kan ada itu namanya hamba muaqqat, abdun muaqqat, itulah hamba-hamba itu ada macam-macamnya. Jadi supaya cepat bilangan bulannya itu habis karena dia sudah dijanjikan untuk merdeka, dia percepat Ramadan tersebut padahal belum masuk. Makanya sehingga tidak dipercaya 100%. Wa illa, maka jika tidak dipercaya, akmala iddata Sya'bana 30 yauman, maka dia menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Fa idza asbata al-qadi, kita lanjutkan dulu ya. Fa idza asbata al-qadi, jikalau telah menetapkan seorang qadi. Al-qadi ini yang memutuskan hukum ya. Yang memutuskan hukum. Atau muftilah dikatakan, yang memberikan fatwa. Ibaratnya itu kalau kita di Indonesia ini seperti ketua MUI lah. Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Atau bisa jadi diambil oleh Menak, Menteri Agama. Fa idza asbata al-qadi as-shauma, jika telah ditetapkan qadi puasa, jika telah ditetapkan qadi puasa, qadi sudah mengatakan hari sekian puasa. Kenapa? Karena sudah terlihat hilal. Wajaba as-siyamu ala ahli baladil itsbar, maka wajiblah puasa kepada seluruh penduduk yang ditetapkan puasa tersebut. Wasairi ahlil biladil qaribah, dan semua penduduk negeri terdekat, dan seluruh penduduk negeri terdekat, min baladir ru'ya, dari negeri terlihatnya hilal Ramadan. Dari min baladir ru'ya, dari negeri terlihatnya hilal Ramadan. Contohnya misalnya negara terdekat dengan kita apa coba? Singapura. Maka dilihat apakah waktu terbitnya matahari itu sama jamnya. Di Indonesia kapan terbitnya matahari misalkan? Jam 6, jam 6:10 menit lah contohnya kan. Apakah di Singapura jam terbitnya matahari juga jam 6:10? Maka kalau sama, ketika diumumkan di Indonesia telah ditetapkan Ramadan di tanggal sekian, maka negara terdekat dengan negara terlihatnya hilal Ramadan itu juga wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kalau berbeda, kalau seandainya misalkan telah terlihat di Indonesia tapi di Libanon belum terlihat, apakah wajib bagi orang Libanon untuk berpuasa? Tidak. Kenapa? Karena matla'nya berbeda. Tempat waktu terbitnya mataharinya berbeda. Bisa dipahami kan? Bittihadil matali', dengan kesamaan
dengan kesamaan matla'nya. Itu aja dibuat dengan kesamaan matla'nya. Apa itu matla'nya? Asyuruki wal ghurub. Ai asyuruki wal ghurub. Apa itu makna asyuruki wal ghurub? Terbit dan tenggelamnya matahari. Sama. Waktu terbit dan tenggelamnya matahari sama. Maka negara yang sama waktu terbit dan tenggelamnya mataharinya, maka mereka boleh mengikut kepada negara yang terlihat di negara itu hilal Ramadan. La man khalafa matla'uhum matla'aha. Tidak negara yang berbeda matla' mereka dengan matla' negara yang terlihat hilal. La man khalafa matla'uhum matla'aha. Tidak negara yang berbeda matla' mereka dengan matla' yang terlihat padanya hilal Ramadan. Wa dzalika 'inda Syafi'i. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kita selesaikan ya satu baris ini. Sekarang kita masuk ke pendapat Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Mana tahu nanti kita berada di suatu negara, bagaimana dan berbeda matla'nya. Bagaimana cara kita di situ? Bersikap di situ. Nah, ini dia. Amma inda Abi Hanifah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah, fayajibu siyamu ala ahli kulli baladin. Wajib puasa kepada seluruh negara, kepada semua negara. Alimu thubutas siyam. Mereka mengetahui ditetapkannya puasa. Mereka mengetahui ditetapkannya puasa fi baladin ma, pada suatu negeri, pada suatu wilayah. Mereka mengetahui ditetapkannya puasa pada suatu wilayah. Mahma ba'udat tilkal bilad. Mahma ba'udat tilkal bilad. Walaupun jauh negara tersebut. Walaupun jauh negara-negara tersebut. Walaupun jauh negara-negara tersebut. Anil baladil ladzi sabatat fihi ar-ru'yah. Dari negeri yang terlihat padanya hilal Ramadan. Nah, jadi begini, dia mazhab Abu Hanifah, mereka tidak mensyaratkan matla'nya harus sama. Tahu tadi matla' kan? Apa itu matla' tadi? Tenggelam dan terbitnya matahari harus sama kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah tidak mereka syaratkan. Yang penting di satu negara telah terlihat hilal, maka seluruh negara di atas dunia ini wajib berpuasa. Contohnya, sudah terlihat di Amerika hilal, maka di Indonesia pun wajib, di Makkah pun wajib, di Libanon pun wajib, di Afrika pun wajib. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau Syafi'i tidak. Di mazhab Syafi'i matla'nya harus sama. Apakah sama matla'nya Amerika dengan Indonesia? Beda. 12 jam bedanya. Di sana Pak, di sini sedang sore, di sana masih tengah malam. 12 jam bedanya. Ini mendekati pagi di sana. Kalau di Libanon sama Arab Saudi beda 4 jam. Duluan kita 4 jamnya.
Maka tidak bisa mengikut kita dengan Libanon. Libanon pun tak bisa mengikut kepada kita. Kenapa? Karena matla'nya beda. Waktu terbit dan tenggelam mataharinya beda. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah tidak seperti itu. Yang penting satu negara telah melihat hilal, maka seluruh negara yang ada di dunia ini wajib. Maka bagi mereka fayajibu indahu, maka wajiblah menurut mereka. Menurut siapa ini? Imam Abu Hanifah. Ala ahli al-Maghrib al-Aqsa, kepada penduduk paling timur. Negara paling timur di dunia ini apa itu? Allah a'lam, saya tidak tahu. Kutub ada itu, enggak ada ya? Adanya kutub selatan ya, bukan enggak ada kutub timur. Kutub selatan sama kutub utara. Kan? Nanti kita buat contoh seperti itu. Maka wajiblah bagi penduduk negara paling timur, Al-Maghrib al-Aqsa, negara paling timur. Idza alimu bi subutis siyam fil masyriq. Wajib bagi mereka berpuasa, penduduk paling timur ini, idza alimu, jikalau mereka mengetahui bi subutis siyam, ketetapan puasa fil masyriq, di negara fil masyriq, di negara paling barat. Di negara paling barat. Wa kadzalikal aqsu, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Contohnya misalkan kalau di kita kan ada namanya kutub utara, ada namanya kutub selatan. Ini kan dua negara yang ujung ke ujung ini kan, ujung ke ujung. Jadi kalau seandainya di kutub utara terlihat hilal Ramadan, maka di kutub selatan wajib. Kalau mereka mengetahui bahwa di kutub utara telah ditetapkan puasa karena terlihat pada mereka hilal Ramadan. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Paham kan? Ada pertanyaan? Apa yang tertinggal? Anil badalil ladzi, dari negeri yang sabatat fihi ru'yah. Anil baladil ladzi, dari negeri yang sabatat fihi ru'yah, yang terlihat padanya hilal Ramadan. Jadi kan di sini kan ceritanya katanya menurut Imam Abu Hanifah wajib puasa kepada semua penduduk negeri yang mereka mengetahui ketetapan atau ditetapkannya puasa fi baladin ma, pada suatu negeri. Maka semua penduduk negeri-negeri ini wajib mereka puasa karena mereka telah mengetahui ditetapkannya puasa pada satu negeri karena mereka melihat hilal Ramadan. Mahma ba'udat, walaupun mereka sangat jauh, mahma ba'udat tilkal bilad, walaupun negeri-negeri ini sangat jauh, anil baladil ladzi sabatat fihi ru'yah, walaupun negeri-negeri ini sangat jauh dari negeri yang terlihat padanya hilal Ramadan. Contohnya tadi apa saya buat, di Amerika terlihat hilal Ramadan, maka di Indonesia juga wajib berpuasa. Kenapa? Karena kita telah mengetahui orang Amerika, mereka telah menetapkan puasa karena mereka telah melihat hilal. Ini kalau jadi kalau negara-negara yang jauh itu cukup mengetahui saja. Nah, tapi kalau mereka tak tahu, rupanya di negara Amerika sudah diwajibkan puasa, mereka tak wajib ikut karena mereka tidak mengetahui. Di sini kan syaratnya alimu. Mereka mengetahui. Beda tidak masalah. Kalau kamu pengen ikut, kamu ngambil apa? Tapi lebih baiklah kita mengikut mazhab setempat. Kadang-kadang kan kita lihat di sini, kalau
MU seperti ini, kalau NU seperti itu kan. Bagaimana cara keluarnya? Bagaimana cara keluarnya daripada ini semuanya? Kita kembali kepada yang menetapkan hukum. Siapa di sini yang menetapkan hukum? Pemerintah. Apakah proses yang mereka pergunakan sesuai dengan yang diajarkan para nabi? Ya, mereka melalui metode ruqyah, melihat. Maka kita mau ikut kepada mereka. Kalau ada yang mengatakan kami menghitung. Ulama 4 mazhab bersepakat la yu'tabaru ra'yu ahli hisab, maka tidak dianggap pendapat ahli hisab. Kalau dia ahli hisab, boleh dia untuk mengamalkan hasil hisapannya dia saja, hasil hitungannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Syafi'i, Maliki, Hambali dan Abu Hanifah mereka bersepakat la yu'tabaru ra'yu ahli hisab. Ada nasnya dari setiap mazhab. Paling hati-hatinya, paling selamatnya adalah mempergunakan metode ruqyah, yaitu metode melihat hilal langsung yang dipakai oleh negara kita untuk masa ini. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.